dalam pemilihan kita di Saitobak 2025. Setelah tadi kita sudah mengikuti satu sesi yang pertama yaitu Tour de Stand. Gimana maaf Anda? Turnya menyenangkan? Menyenangkan, happy? Iya. Melalui beberapa karya atau produk para siswa meskipun sederhana, tapi itu akan menjadi bentuk partisipasi putra-putri kita terhadap dunia. Wah, kok bisa? Iya, ternyata karena nggak perlu kita nunggu dewasa ataupun nunggu kita menjadi orang yang dewasa ataupun menjadi orang gede. Anak kecil juga bisa untuk bisa berkontribusi terhadap beberapa permasalahan dunia. Kalau tadi kita bisa melihat bahwa ada beberapa proyek tentang sampah, mendaur ulang dari sampah-sampah botol plastik, itu bisa menjadi solusi bagi dunia. Bayangkan moms and dad, kalau semua orang peduli terhadap sampah plastik, pasti namanya sampah plastik akan berkurang dan dunia mudah-mudahan bisa selamat dari tumpukan sampah. So, tadi Mr. Du sudah menjanjikan bahwa setelah Tour de Stand kita masih ada satu acara lagi. Ini adalah Project Talk. Apa itu? Kita akan menyaksikan presentasi project yang akan disampaikan oleh beberapa kelompok dari setiap kelas. Dan untuk sesi yang pertama, Project Talk yang pertama itu adalah Project Talk persembahan dari Grade 1. Sama seperti Tour de Stand, untuk Project Talk kali ini, moms and dad juga dimohonkan untuk bisa berinteraksi bersama dengan para penyaji kita, para pemateri cilik kita. Siapkan pertanyaan untuk nanti bisa menjadi salah satu materi diskusi bersama dengan pemateri cilik kita. So everyone, without any further ado, this is penampilan dari Grade 1 akan dimoderator bersama oleh Miss Bian Gustia. Everybody give applause for Grade 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mom and Dad. How are you today? Fine, great, fantastic. Nice to see you today. Telah hadir bersama kita perwakilan dari Ananda Grade 1 yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil karyanya. Namun sebelum Ananda Grade 1 presentasi, Miss Dian mau mengajak Mom and Dad untuk berkenalan dulu sama Ananda yang sudah ada di depan nih. Boleh dimulai dari Ananda yang paling sebelah kiri dari Miss Dian. Hi moms and dads, my name is Nazia. Hi mom and dads, my name is Shakir. Hello mom and dads, my name is Salim. Hello, my name is Fano. Hello again dads. Hello mom and dads, my name is Jatika. My name is Well, sudah kenal semua ya Mom and Dad? Oke, pada kesempatan kali ini Grade 1 mengambil tema ruang makanku yang bersih. Dalam proyek kali ini, Grade 1 telah membuat 4 produk kreatif, yaitu yang pertama ada vas bunga dari botol bekas, lalu ada perangkap lalat sederhana, pewangi ruangan alami, dan juga alat pengukur hujan sederhana. Terlepas dari bagaimanapun hasilnya, Ananda telah melalui proses yang panjang untuk sampai pada hasil ini, Mom and Dad. Mulai dari observasi lingkungan ruang makan, menemukan masalah, mencari solusi, hingga sampai pada pembuatan produk kreatif. Oleh karena itu, mari kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Ananda dengan cara memberikan kata-kata pujian, sentuhan, ataupun pelukan. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai Project Talk bersama Ananda Grade 1. Oke, thank you. Pertama-tama akan ada Ananda Nazia yang akan memperkenalkan project dari Grade 1. Silahkan Nazia diperkenalkan project dari Grade 1.
moms and dads. Kami sudah membuat 4 proyek, yaitu vas bunga, penangkap lalat, pengharum ruangan alami, dan pengukur air hujan. Dan bolehkah Miss Dian tahu atau Mama Dian juga mau tahu nih, apa sih alasan teman-teman kenapa memilih proyek ini? Di sekolah banyak botol bekas. Botol bekas. Lalu teman-teman punya ide untuk Buat vas bunga, alat penangkap lalat, pengharum ruangan alami, dan pengukur air hujan. Lalu Miss Dian mau tanya nih, di sebelah sini sudah bisa kita lihat ada vas bunga dari botol bekas yang sudah cute sekali dihias. Boleh Miss Dian tahu bagaimana sih cara pembuatannya? Yang pertama, siapkan botol bekas dan gunting. Dan digunting, setelah itu diwarnai pakai cat akrilik. Wow, keren sekali Mas. Wah, ternyata dari bekas bisa menjadi vas bunga yang seimut dan selucu ini. Oke, yang selanjutnya di sebelah sana Miss Dian ada melihat alat perangkap lalat sederhana. Boleh dijelaskan bagaimana sih cara pembuatannya? Pertama, siapkan botol, digunting, dikasih air, dikasih gula, dan dikasih kecap. Lalu diletakkannya di mana? Dining room. Di dining room atau di tempat yang terdapat banyak lalat ya? Iya. Oke, cara kerjanya bagaimana? Lalat akan masuk dan terperangkap. Wah, oke. Inovasi sederhana yang keren sekali nih dari Grade 1 untuk mengurangi adanya lalat ya, sehingga makanan kita tidak dihinggapi lalat ya. Selanjutnya ada apa nih? Wah, seperti ada bumbu-bumbu. Boleh dijelaskan ini apa, Vano? Pewangi pengharum ruangan alami. Pengharum ruangan alami. Kenapa sih kita harus pakai pengharum ruangan yang alami? Biarin Tidak berbahaya dari makanan. Oh, jadi supaya aman dan tidak berbahaya untuk makanan. Memangnya kalau kita pakai pewangi semprot berbahaya untuk makanan ya? Iya. Wah, jadi di sini teman-teman Grade 1 punya inovasi membuat pewangi alami untuk di ruang makan ya. Boleh dijelaskan dong bagaimana sih cara pembuatannya? Ada serai, ada daun manis, ada bunga lawang, ada Daun pandan. Lalu cara membuatnya bagaimana ya, Senja? masukkan ke kantong, terus dibuatkan kecil-kecil. Masukkan ke kantong dan bisa digantung di ruang makan. Wah, untuk Mendes. Jadi supaya lebih aman untuk makanan, Grade 1 punya ide untuk membuat pewangi ruangan alami dari serai, daun pandan, kayu manis, dan bunga lawang. Lalu untuk digantung di dining room. Thank you so much penjelasannya, Senja. Yang selanjutnya di sini ada alat pengukur air hujan. Boleh Miss Dian tahu bagaimana sih cara membuatnya, Saka? Pertama, siapkan botol,
kaca digunting, lalu diletakkan terbalik untuk menampung curah hujan. Sekarang Miss Dian mau tanya, cara kerjanya itu gimana sih, Cantika? Pertama-tama botol-botol sendai untuk perlahannya juga dipakai untuk percobaan sains sederhana. Wow, Giva Plus Mama and Dad, ternyata selain bisa dijadikan vas bunga sebagai prakarya, juga bisa dijadikan alat untuk sains sederhana. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Diletakkannya di mana ya? Di tempat terbuka. Di tempat terbuka. Sudah pernah dicoba nggak? Sudah. Sudah diletakkan di mana? Di lapangan atas. Di lapangan. Lalu apakah hari itu turun hujan? Turun hujan. Turun hujan. Lalu bagaimana kita tahu kalau misalnya ada hujan hari itu deras? Semakin tinggi curah air hujan, semakin tinggi angka yang kita dapatkan. Wow, jadi di sini sudah ada angka-angka nih Mom and Dad untuk mengetahui curah hujan hari itu deras atau tidak. Berapa sih angka yang pernah paling tinggi pernah teman-teman dapetin? 3 senti. 3 senti. Kalau yang paling sedikit? 1 senti. 1 senti. Jadi kesimpulannya? Semakin deras air hujan, semakin tinggi air di dalam botol. Oke, jadi begitu Mom and Dad caranya. Ternyata kalau semakin deras hujannya, maka air di dalam botol akan terisi semakin tinggi. Wow, give a plus for grade 1. Oke, setelah presentasi dari grade 1, Miss Dian ingin mengundang Mom and Dad untuk memberikan pertanyaan nih. Barangkali ada yang ingin bertanya kepada grade 1. Miss Dian beri kesempatan untuk 3 orang penanya. Dipersilahkan mulai dari sekarang. Silahkan. Ukuran gula, air, dan kecapnya itu seberapa? Terima kasih. Oke, akan dijawab oleh siapa teman-teman? Mungkin kelompoknya Ralin ya, perwakilan dari Ralin. Ralin tadi ada pertanyaan, ukurannya segimana ya? Ingat nggak waktu kita buat berapa? Diberi air sampai setengah botol, lalu dimasukkan 3 sendok gula dan kecap secukupnya, lalu diaduk. Oke, terima kasih Ralin. Baiklah, Miss Dian persilakan untuk penanya yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau tanya nih anak-anak, kesulitan apa sih yang didapat selama menjalankan proyek ini kira-kira ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Oke teman-teman, kesulitan apa sih yang didapat selama teman-teman mengerjakan proyek? Siapa dulu yang mau jawab? Mana boleh? Peluang alami. Pewangi. Kesulitannya di mana nak? Pita. Oh, berarti Vano mendapatkan kesulitan saat membungkus dan mengikat pitanya. Lalu yang lain, boleh nih, siapa lagi yang mau jawab?
Kesulitannya di mana nih saat membuat proyek Nazia? Di mana? Oh sama. Ternyata hal yang paling sulit yang dialami oleh Ananda adalah ketika mengikat pita. Ada lagi? Sakwil mungkin? Sakwil? Ini deh dari vas bunga, kesulitannya apa? Catnya menggunakan. Oh, catnya mengelupas. Oke, kalau dari alat perangkap lalat apa ya kesulitannya? Mengundang semut. Mengundang semut. Lalu ini sudah tadi ya dijawab oleh Vano. Kalau Cantika? Menunggu hujan. Menunggu hujan. Jadi punya kesulitan masing-masing Mom and Dad. Mulai dari catnya mengelupas, terus ternyata alat perangkap lalatnya juga mengundang semut dan juga mengikat pita, lalu menunggu hujan. Give applause. Yang selanjutnya untuk penanya ketiga dipersilahkan. Silakan Mom and Dad. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Apakah cukup? Oke, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, before Miss Dian close this session, I will invite all of grade 1 students to come in front of here. We will sing a song together. Come here, guys. Everyone, silakan. Make a line, please, everyone. Lani, here. Okay. Are you ready, everyone? Di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, semuanya ikut bergembira. La 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 la, la 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 la, la la Sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, semuanya ikut bergembira. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Thank you so much, grade 1. So, I close enough from grade 1. I will close this session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah hutan yang rindang, suara burung berkicau, pohon-pohon menjulang tinggi, terlihat pagi.
My name is Kanaya, berperan sebagai Julang Betina. This is Alifa, berperan sebagai Kang Kici. This is Pinta, berperan sebagai Bu Julang. This is Tristan, berperan sebagai Pak Julang. This is Gibran, berperan sebagai Julang Tua. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan yang rindang, suara burung berkicau, pohon-pohon menjulang tinggi. Terlihat Pak Julang dan Bu Julang terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Lubang ini sudah ada penghuninya. Ah, sayang sekali. Ya udah, kita cari yang lain, Pak. Pak Julang dan Bu Julang sedang mencari lubang kosong untuk tempat tinggal. Sudah waktunya Bu Julang bertelur dan mengerami telurnya. Tetapi mencari lubang kosong ternyata tidak mudah. Muncul perkicik burung kecil yang cerewet tetapi ramah. Hei, kalian mau kemana? Dari tadi aku lihat kalian terbang benar-benar saja. Kami sedang mencari lubang kosong, Cici. Istriku mau bertelur, dia butuh tempat tinggal yang aman. Aku tahu. Coba kalian telusuri sungai di sebelah sana. Ada pohon tinggi sana. Dan sepertinya lubangnya masih kosong. Wah, terima kasih, Pak Cici. Ayo, Bu, kita ke sana. Pak Julang dan Bu Julang tiba di sebuah pohon yang besar di ujung sungai. Lihat, Pak, di sana ada lubang besar dan tempat kosong. Sepertinya kita bisa tinggal di sana. Syukurlah kita menemukan tempat tinggal yang aman. Siapa kamu? Pak, ada suara di dalam lubang ini. Aku yang menemukan lubang ini duluan. Ya, mungkin kalau sudah ditempati, tanah dan kotoran kosong. Pokoknya ini lubangku. Keduanya saling beradu argumen. Pak Julang tampak bingung. Sudah, tolong jangan bertengkar. Yang mana suamimu? Seharusnya dia yang menutup lubang ini dan menjagamu. Kenapa kamu menangis? Suamiku tadi kelelahan saat terbang rendah, dia tersangkut di akar pohon yang mencutai. Aku ingin menolongnya, tetapi dia menyuruhku terus terbang. Julang dan Bu Julang. Julang betina pergi bersama ayahnya. Pak Julang dan Bu Julang akhirnya menempati lubang itu. Hari sudah berganti. Pak Julang selalu mencari buah untuk istrinya. Ia menjaga Bu Julang dengan penuh kasih sayang. Beberapa waktu kemudian terdengar suara anak burung. Oh, Pak, telurnya menetas. Syukurlah anak kita lahir dengan selamat. Pak Julang dan Bu Julang amat bahagia. Mereka hidup rukun dan selalu menolong sesama. Daripada kita gontok-gontokan, mending kita berbagi aja sama saudara, sama teman, sama kerabat semuanya. So,
Kita masih akan ada lagi yaitu performance art berikutnya, tapi nanti sabar dulu karena seperti janji Mr. Rudi, kita akan masih ada lagi beberapa project talk selanjutnya. Kira-kira kalau tadi sudah ada grade 1, ini mau grade berapa? Moms dan 5, mau berapa lagi? Iya. Sekarang adalah giliran dari grade 3 akan bersama dengan moderatornya yaitu Miss Nur Latifah. For Miss Nur and team, the time is yours. Ibu kelas everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, moms and dad. How are you today? Fine, great, fantastic. Nice to see you, moms and dad. Sebelumnya, Miss Nur ingin mengucapkan thank you so much kepada Moms and Dad yang sudah hadir pada kegiatan hari ini untuk memberikan support dan apresiasi kepada Ananda dalam kegiatan Sainova. Nah, Moms and Dad, dalam kegiatan Sainova kali ini, Ananda Grade 3 akan mempersembahkan proyek performance terbaik mereka. Nah, kebetulan nih, Grade 3 kali ini mengambil tema Panca Indra. Nah, tema tersebut diambil oleh Grade 3 sebagai upaya supaya kita semua sadar bahwa panca indera itu perlu untuk dirawat supaya nantinya kita lebih berhati-hati. Nah, dari kegiatan proyek ini Ananda sudah menghasilkan beberapa produk kreatif dan inovatif yang nantinya akan bisa kita gunakan untuk merawat panca indera. Daripada makin penasaran, yuk langsung aja kita saksikan the special project performance from Grade 3. Please give applause. Halo Moms and Dad, kelompok kami akan membahas tentang merawat indera penglihatan dan indera pendengaran. Ada yang tahu nggak sih cara merawat indera penglihatan? Aku tahu, kita tidak boleh membaca buku terlalu dekat dan tidak boleh main HP terlalu lama ya. Tapi kita juga punya cara lain loh, dengan menggunakan penutup mata ini agar tidak semakin nyenyak. Ada yang tahu cara membuat penutup mata seperti ini? Aku tahu caranya. Pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti kain perca, kain flanel, lem tembak, dan gunting. Dan tali karet. Pertama, kita membuat dulu pola seperti ini. Habis itu kita bungkus pakai kain perca supaya lebih menarik. Habis itu kita pakai lem tembak dan kita lubangkan pinggirnya. Habis itu kita masukkan tali karet. Kalau sudah jadi seperti ini, Wah, keren. Tapi selain indera penglihatan, indera pendengaran juga harus dirawat loh. Ada yang tahu cara merawat indera pendengaran? aku tahu kita tidak boleh mendengarkan suara terlalu dekat. Aku dari kita bisa membuat telepon dari gelas plastik untuk belajar tentang suara. Ada yang tahu nggak sih cara membuatnya? Atau pertama, siapkan gelas botol plastik. Lalu lubangi bagian bawah gelas botol plastik. Lalu masukkan tali nilon. Dan ini wah, keren, beneran ada suaranya. Sekian dari kelompok kami. Thank you.
menjaga indera penciuman kita loh. Contohnya jauhi asap rokok dan debu. Menurut kamu tuh asap rokok dan debu sangat berbahaya untuk pernafasan. Nah makanya kita harus pakai masker ya. Kita juga bisa pakai masker buatan kita. Ini ada yang tahu cara membuatnya? Aku tahu cara buatnya. Pertama, siapkan kain perca berbentuk persegi panjang, lalu satukan pinggirnya. Kasih lem tembak, kasih karet. Jadi seperti ini. Wah, keren. Nah, sekarang kita bisa pakai masker buatan kita. Tapi jangan lupa dicuci dulu ya. Sekian dari kelompok kami. Thank you. Kalian perhatiin gak sih di sekolah masih banyak teman-teman yang belum merawat panca indera? Iya bener banget. Yuk kita bikin poster, tapi dalamnya komik biar menarik. Yuk nanti kita tinggal cari darinya, terus nanti kita buat ya. Jadi komiknya berisi tentang cara merawat panca indera. Kita perlu apa? Apa saja ya? Kita perlu karton, krayon, pensil, penggaris, spidol, dan penghapus. Terus cara pembuatannya bagaimana? Buka karton dan jangan lupa membuat sketsa gambar, lalu ditebalkan dan warnai. Jangan lupa dialognya. Ayo kita bikin. Jadi deh, wah keren. Oke, setuju. Sekian dari kelompok kami. Thank you. Aku punya panca indera, semua ada 5. Sangat banyak manfaatnya, akan selalu kujaga. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk